kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Natalina STH, Guru Pendidikan Agama Kristen di SD Negeri Impres BTN Kota Raja, Papua, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 IAKM Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010608895. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada SD Negeri Impres BTN Kota Raja kelas 4. Pembelajaran 4 dengan tema Allah adalah gembalaku yang baik sesuai dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus, dan kami paham. Oke. Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan menyanyikan dulu satu lagu. Lagunya berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita akan menyanyi bersama-sama ya anak-anak. Berdiri yuk. Oke. Kita nyanyi ya. Kasih pasti lemah lembut. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih, silakan dulu. Ibu guru minta kesediaan Nora untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar Tuhan. Tuhan, beri kami roh kepintaran agar kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nora, silakan dulu. Ibu guru akan tanya kalian semua dulu. Semua hadir hari ini? Hadir. Oke ya, semua hadir ya. Coba ibu guru cek dulu namanya. Alicia, Bams, Elsa, Noah, Ada. Nora, Amarisa, Heidi, Caleb, Ada. David. Ada. Oke ya, semua hadir ya. Baik, kita akan lanjut pembelajaran kita. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar ya pelajaran 4. Pelajaran 4 judulnya Allah adalah gembalaku yang baik. Coba sebut sama-sama. Allah adalah gembalaku yang baik. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Oke, semua siap? Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan buat kesepakatan kelas kita.
Kita sama-sama baca kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, Masuk kelas tepat waktu. oke. Yang kedua, Mendengarkan penjelasan guru. yang ketiga, Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. oke. Yang keempat, Bicara yang sopan dan baik. yang kelima, Saling membantu. keenam, Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. ya. Jadi ada berapa kesepakatan kelas kita? 6. 6. Itu harus kita laksanakan, Kan. harus kita lakukan, ya. Oke. Sekarang, ya, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pelajaran sebelumnya? Yaitu pelajaran Allah memelihara kita dan semua anak di dunia. Itu pelajaran 3. Semua masih ingat? Ya, bagus. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara Allah memelihara kita setiap hari. Ya, ada yang tahu caranya gimana Allah memelihara kita setiap hari? Ya, terus iya, dan banyak hal ya. Nah, anak-anak, kalau Allah memelihara kita, berarti Ia selalu memperhatikan dan menjaga kita, bukan? Nah, ya. Nah, tahukah kalian, Alkitab menggambarkan Allah itu seperti seorang gembala yang baik. Gembala yang baik yang selalu menjaga domba-dombanya. Ya. Nah, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita belajar bahwa Allah memelihara kita dan semua anak. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam bagaimana cara Allah memelihara kita seperti seorang gembala yang baik. Ya, gembala yang baik yang selalu menjaga dan menuntun, mengasihi domba-dombanya. Ya, kita akan belajar dari kitab apa? Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Oke? Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru akan sebutkan apa sih tujuan kita belajar hari ini dengan topik Allah Gembalaku yang baik. Ada 3 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai dan harus kita laksanakan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita ya, dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. 1. Tuhan adalah kepalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberi
Biasanya bagaimana? Berdoa, membaca firman Tuhan. Terus apa lagi? Apa Nora? Iya, belajar mengandalkan Tuhan. Walaupun kita sendirian, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Ya, mengapa seorang gembala sangat penting bagi domba-dombanya? Kenapa? Kenapa David? Karena seorang gembala itu selalu menyayangi domba-dombanya. Terus? Karena jika tidak ada gembala, domba-dombanya tidak bisa hidup. Iya, jika tidak ada gembala, domba-dombanya akan susah hidup. Ya, karena tidak ada yang memberi dia makan, minum. Ya, terus apa lagi? Kenapa seorang gembala itu sangat penting, ya, atau sangat diperlukan oleh domba-dombanya? Videonya tadi seru tidak? Seru. Apa yang kalian pahami dari nonton video tadi? Itu menceritakan tentang apa? Daud menggembalakan domba-dombanya. Nah, anak-anak ya, kitab Mazmur ya itu ditulis oleh Daud. Daud menggambarkan karakter Allah ya, pemelihara dengan sosok seorang gembala ya, gembala yang memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya, gembala yang menyejahterakan dan melindungi, gembala yang menjamin kehidupan, yaitu dengan menyediakan makanan dan minuman, menyegarkan, membimbing dan memimpin domba-dombanya di jalan yang benar. Ya, oke. Baik ya anak, jadi pemeliharaan Allah itu berlangsung seumur hidup manusia. Artinya tidak pernah berhenti ya. Pemeliharaan Allah digambarkan seperti seorang gembala yang setia menjaga dan menuntut kawanan domba-dombanya. Pemeliharaan Allah tersebut ya mencakup dua hal. Apa saja? Ingat itu ya. Jadi Allah, gembala kita yang baik, akan selalu menjamin kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani kita. Oke, nah sekarang mari kita lihat ciri-ciri gembala yang baik. Ada 5 ya. Ibu guru merangkumnya menjadi 5 ciri-ciri gembala yang baik. Yang pertama apa? Gembala yang baik akan mengenal dengan baik domba-domba
lainnya. Semua kebutuhan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, menghadirkan orang-orang yang memeliharanya, orang tua, guru, dan lain-lain. ya, dalam memelihara kita, ya, anak-anak, ya, dalam memelihara anak-anak, Allah atau Tuhan akan menghadirkan orang-orang yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yaitu orang tua, ya, yang selalu mencukupkan kebutuhan kita di rumah, ya. Terus di sekolah ada siapa? Guru. Nah, bapak dan ibu guru yang akan menolong kita dalam belajar, ya. Kemudian yang keempat, seorang gembala yang baik akan mengarahkan domba-dombanya kemana? Mengarahkan domba-dombanya ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, seorang gembala yang baik akan selalu dan memberikan sukacita. Jadi ketika anak-anak sendirian, ketika anak-anak merasa takut, ya, ketika anak-anak tidak dalam malam yang gelap, anak-anak tidak boleh berkecil hati, tidak boleh takut, tidak boleh sedih, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi 4 hal yang diberikan gembala yang baik. Nah, tadi kita rangkum lagi, ya. 4 hal yang diberikan gembala yang baik. Yang pertama, kita akan kecukupan. Ini sesuai dengan Mazmur pasal 23, ya, yaitu kecukupan. Ayatnya berkata apa? Takkan kekurangan aku, ya. Takkan kekurangan aku. Berarti di situ Tuhan akan memberikan kita kecukupan kebutuhan hidup kita. Terus yang kedua, kesegaran dan kepuasan. Yaitu ayatnya yang berbunyi rumput hijau dan air yang tenang, ya. Kemudian Tuhan akan memberi pimpinan. Ayatnya berbunyi jalan yang benar. Dan yang keempat, Tuhan akan memberi masa depan yang baik. Sampai kapan? Seumur hidup dan sepanjang masa. Tuhan akan menolong kita, akan menuntun dan menyertai kehidupan kita. Asalkan kita percaya dan setia kepada Tuhan. Ya, oke, paham? Oke. Kemudian sekarang saatnya kita bagi kelompok. Ayo. Baiklah anak-anak, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, ya. Semua siap? Siap. Baik. Kelompok 1, Bu Guru persilakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menurut kalian apa arti Allah sebagai domba yang baik? Jawaban kami, Allah yang melindungi domba-domba dari bahaya. Yang kedua, sebutkan 3 hal yang dilakukan Allah sebagai gembala menurut Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Pertama, Allah atau gembala yang baik memberikan makanan bagi domba-dombanya. Yang kedua, sang gembala dengan sabar menuntun jalan
Ceritakan pengalaman kalian dalam kelompok. Kapan kalian merasakan pertolongan atau penyertaan Allah? Saat mengerjakan tugas kelompok, Tuhan akan membantu memberikan kemampuan berpikir. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih Nora sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, Bu Guru persilakan kelompok berikutnya. Hai semuanya, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, menurut kalian apa arti Allah sebagai gembala yang baik? Jawabannya adalah Allah dengan sabar menuntun jalan domba-dombanya. Yang kedua, sebutkan 3 hal yang dilakukan Allah sebagai gembala menurut Mazmur 23 ayat 1-6. Gembala yang memberi makan domba-dombanya akan melindungi domba-dombanya dari bahaya. Gembala dengan sabar menuntun jalan domba-dombanya. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai domba Allah harus menjalani hidup setiap hari? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Ceritakan pengalaman kalian dalam kelompok. Kapan kalian merasakan pertolongan atau penyertaan Allah? Ketika mengerjakan tugas kelompok, Tuhan menuntun sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bagus. Oke, terima kasih Marisa. Beri tepuk tangan Mbak Marisa. Oke, sekarang saatnya kita akan ice breaking. Yuk, kita semua berdiri di sini. Siap? Siap. Oke, yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, silakan duduk. Masih semangat? Masih. Oke. Ya. Saatnya kita akan mengerjakan soal itu. Oke semua, bagaimana setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi, ya, Allah adalah gembalaku yang baik. Kira-kira apa yang anak-anak dapatkan? Apa yang bisa kalian dapatkan? Allah sebagai gembala yang baik, bagaimana? Akan selalu menuntun domba-dombanya di jalan yang benar. Oke, kita sekarang akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran kita tadi, ya. Jadi dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita buat kesimpulan, ya. Oke, kita baca sama-sama.